Hakikat muamalah rezeki, Anda bukan hanya mencari keuntungan rezeki, tetapi esensinya justru pada harga diri manusianya. Menyampaikan harga kulak pada pembeli di samping Anda terseret renten juga sangat mungkin menjadikan si pembeli tersinggung. Ketika seperti itu, Anda menjadi orang yang menista harga diri manusia. Kemerungsung duit. Anda jualan itu dilarang keras ngomong harga kulak barang. Ketika Anda ngomong berapa harga Anda kulakan, Anda tidak lagi jual barang dibeli dengan harga, tapi Anda jual harga dibeli dengan harga. Harga dibeli dengan harga menjadi perkawinan sejenis, maka jadilah riba. Sama saja seperti uang dibeli dengan uang. Riba lebih dekat pada sistem renten daripada sistem bisnis. Renten mendekatkan Anda terjebak dalam penganiayaan terhadap orang lain. Di samping itu, ketika Anda menyampaikan harga modal kulak, sangat mungkin si pembeli menjadi tidak ridho. Uangku 5.000 hari ini dimakan sama dia. Begitu kata batin si pembeli, karena dia tahu harga kulakannya. Hakikat muamalah rezeki, Anda bukan hanya mencari keuntungan rezeki, tetapi esensinya justru pada harga diri manusianya. Menyampaikan harga kulak pada pembeli di samping Anda terseret renten juga sangat mungkin menjadikan si pembeli tersinggung. Ketika seperti itu, Anda menjadi orang yang menista harga diri manusia. Manusia tercipta dengan martabat tertinggi di alam semesta, ahsani takwim. Hingga jual beli dalam syariat Islam diatur sedemikian rupa yang intinya adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pernah saya menceritakan adanya seekor kucing yang dianiaya seorang Facebooker dengan digantung di jemuran baju. Pungguk kucing dicepit dengan menggunakan hanger jepitan dan kemudian digantung, difoto, dan kemudian diupload ke Facebook. Para netizen marah semuanya. Mereka mencaci maki dan membuli si pengunggah foto tersebut. Artinya apa? Alam semesta murka ketika Anda tidak menghargai harga diri kucing. Facebooker penyiksa kucing tersebut akhirnya dicaci sedemikian rupa, dibuli sedemikian rupa oleh para netizen. Ini baru tidak berperasaan pada kucing, baru tidak menghargai kucing. Kalau Anda sampai tidak berperasaan terhadap sesama makhluk ahsani takwim, tidak menghargai terhadap makhluk ahsani takwim, kira-kira bagaimana alam semesta akan murka terhadap Anda? Ngeri sekali murkanya. Jual beli itu intinya bukan pada keuntungan materi. Barang-barang jualan dan uang nilainya rendah. Justru jual beli itu nilainya pada harga diri manusianya. Maka ini jual beli merupakan transaksi muamalah yang menganut sistem ridon biridon atau sama-sama sukarela. Masalahnya harga diri ahsani takwim Anda yang diincar oleh alam semesta, bukan keuntungan dagangnya. Saya sering heran, ada suami istri sama-sama PNS, penghasilan tinggi, anak cuma 2, penghasilan mencapai belasan juta tiap bulan, tetapi kemerungsungnya tidak karuan terhadap duit. Kurang terus, seolah duit itu langka sekali dalam hidup mereka. Saya teliti ternyata masalahnya mereka mendapat rezeki dengan cara-cara menista harga diri manusia lain. Jadi PNS dengan suap, jadi PNS suka memungut pungli, jadi PNS suka korup. Itu semua rezeki dengan cara menyakiti orang lain. Contoh lain yang kerap terjadi, sudah punya gaji tetap, masih saja kemudian suka mengemplang ketika bayar hutang. Sebabnya mereka tidak bisa menahan diri dari keserakahan konsumtif. Punya gaji tetap belum cukup untuk beli rumah, mereka kemudian hutang dulu kepada orang lain, tetapi kemudian membayarnya itu tidak bisa konsisten. Hal itu terus diulang-ulang dan diulang-ulang. Padahal yang namanya hutang kemudian menunda bayar itu artinya apa? Artinya menghentikan aliran rezeki. Padahal rezeki itu sifatnya adalah mengalir. Karakternya itu adalah mengalir. Ketika kemudian ada hutang yang tidak kita bayarkan, berarti aliran rezeki itu berhenti di dalam diri kita. Berhenti di dalam energi diri kita. Karena kita telah membendung aliran rezeki, maka kemudian rezeki kita sendiri yang terbendung.
Nah, model orang-orang yang kemudian mengemplang hutang ini, kemudian yang menjadikan rezekinya itu terhenti. Dikarenakan apa? Dia menghentikan aliran rezeki, dan ketika dia menghentikan aliran rezeki dengan tidak tanggung jawab membayar hutang, akhirnya dia menista terhadap harga diri orang yang telah menghutangi. Rezeki demikian itu, rezeki yang diperoleh dengan menista harga diri ahsani takwim manusia yang menjadikan Anda selalu kemerungsung duit. Penghasilan belasan juta hingga puluhan juta ditambah anak cuma 2 masih saja kemerungsung duit. Pahit lagi jual rumah, jual mobil untuk tutup hutang. Hidup makin hari makin mengkerut. Ini akibat dia mendapatkan rezeki dengan menyakiti hati orang lain. Ketika jadi pedagang, taatlah dengan aturan syariat. Perhatikan cara-cara yang halal dan haram. Karena aturan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah steril dari nafsu duniawi. Aturan syariat dalam dagang sudah pasti untuk menghargai ahsani takwim manusia. Ketika menjadi pekerja, perbaiki kualitas pelayanan. Puaskan hati orang yang mempekerjakan Anda dengan hasil terbaik. Ketika menjadi bos, puaskan konsumen dan jaga perasaan hati para karyawan. Ketika jadi pejabat dan PNS, jangan menerima uang-uang panas. Di lini manapun Anda mencari rezeki, utamakan harga diri ahsani takwim manusia. Kucing dinistakan harga dirinya saja, alam semesta kemudian marah. Apalagi menistakan harga diri manusia. Dan saya berani jamin, Anda yang selalu kemerungsung dengan duit, sudah pasti rezeki Anda memang rezeki dengan menista harga diri manusia. Bukankah ada keluarga yang cuma berpenghasilan 3 juta sebulan, anak 4, tetapi rezeki terlihat cukup, tidak kemerungsung. Tiap bulan, saya ketika memberi gaji kepada karyawan, itu bukan cuma gaji yang saya berikan, tetapi di situ saya juga menyelipkan uang sedekah saya sebagai pemberi, sebagai support, sebagai suntikan rasa bahagia kepada para karyawan. Tujuan saya itu bukan kemudian saya ingin menambah gaji mereka. Ini tidak, tetapi saya ingin menggembirakan hati mereka, ingin menghargai jerih payah mereka, ingin menghargai terhadap harga diri mereka. Hasilnya alhamdulillah rezeki saya kemudian selalu dipermudah oleh Allah. Kuncinya adalah jangan ambil rezeki yang menganut sistem menyakiti manusia lain. Semua yang haram, semua yang melanggar syariat adalah sistem penistaan kepada keahsani takwiman manusia. Bila dilanggar, rezeki Anda menjadi rezeki neraka. Duit Anda jadi duit neraka untuk kehidupan Anda. Anak susah diatur, istri kerjaannya membangkang melulu, suami maksiat melulu, hidup terus dikejar hutang, hidup seolah diikat oleh duit begitu kuat, menjadi sangat prihatin pada duit. Itu semua jelas rezeki Anda masih menyakiti perasaan hati orang lain. Pastikan rezeki Anda tidak menyakitkan kepada orang lain. Semoga Anda semua berlimpah.